Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kembali lagi di latihan kita pada hari ini. Eh, saya sebelumnya buka masker karena ya ini lagi posisi syuting ya. Jadi lagi buat video. Dalam pembuatan video ini memang di ruangan ini nggak ada siapa-siapa, maka dari itu ya izinkan saya buka maskernya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan bahas satu materi yang nggak kalah penting, yaitu tentang pembuatan kop surat. Nah, di pembuatan kop surat ini, adik-adik akan menentukan jenis. Ya. Jadi, adik-adik harus menentukan jenis dari usaha yang akan adik rintis nantinya. Nah, seperti dari awal, kalau runutnya udah ada surat-surat dan berikutnya ini kita akan membuat sebuah identitas sebuah perusahaan. Di identitas sebuah perusahaan pastinya nanti ada logo, kemudian nama usahanya, lalu alamat dan kontaknya bisa via email ataupun telepon. Nah dari itu kop surat ini biasanya diletakkan di posisi atas lembar kerja. Dan di beberapa surat sebenarnya kita udah buat tuh ya, tapi itu masih dalam bentuk yang kurang proporsional. Artinya kalau nanti dicontoh ya dalam video seperti ini, kalau kita pada surat sebelumnya, ini ya saya coba buka. Ya baik, ini dia. Di surat ini kita sebenarnya udah punya kop surat nih sebenarnya di latihan kedua, tapi belum proporsional ya, belum dalam bentuk kop surat pada umumnya. Maka dari itu kita perlu membuat sebuah kop surat yang lebih proporsional. Contohnya seperti ini. Jika ini ada surat berikutnya, ya kita akan menerbitkan surat berikutnya, maka kita tekan enter, kemudian backspace seperti ini, lalu kita pindah ke lembaran berikutnya, klik insert, klik page break, ya, maka dia akan pindah ke halaman berikutnya. Nah di sini kop surat yang udah ada, yang ada di area atas ini di sini, ini nggak muncul gitu, ini nggak muncul di lembaran berikutnya. Alhasil apa? Kita harus buat lagi dong. Kalau seperti ini terus, kapan kelarnya? Maka dari itu kita akan gunakan salah satu fitur yang ada di aplikasi Microsoft Word itu yang bernama header. Nah di header ini nanti akan ada fungsi semacam repeat atau pengulangan dari formatting yang kita buat. Contoh seperti ini. Ya. Biasanya sih itu berlaku juga nanti temannya header tuh ada footer. Nah kalau footer biasanya fungsinya untuk halaman atau penomoran dari sebuah dokumen. Misal dokumen kita agak panjang nih penawarannya, lalu di situ bisa kita tambahkan nomor ya, nomor 1 sampai dengan nomor akhir, dan itu akan terotomatis penomorannya. Baik. Kira-kira seperti itu mengantar dari saya. Kita lanjut aja ya, kita langsung aja latihannya di sini. Baik, kita langsung gunakan icon pada menu insert. Di sini ada save, kemudian kita pilih ini teardrop ya, untuk supaya rapi ya. Kita tekan kita tekan shift ya, mohon maaf, tekan shift pada keyboard agar bentuknya proporsional dan posisi telunjuk masih pada mouse ya, agar bentukannya masih oke, proporsional. Nah, saya rasa segini cukup. Oke, lepas. Kemudian langkah berikutnya kita akan ganti warnanya. Oke. Nah, coba perhatikan, sebelum kita klik gambar yang ini, teardrop ini, belum ada menu apapun yang muncul. Setelah kita tekan, klik seperti ini, kemudian maka muncul menu format. Nah, di menu format kita dengan mudahnya akan memodifikasi area ini ya, atau objek ini. Pertama kita ganti warnanya menjadi ini. Kita gunakan Intense Effects, kemudian kita buat satu lagi, klik insert. Kemudian kita pilih nih ada recently use shape. Jadi ini udah ada yang sebelumnya. Kita buat satu lagi. Ya, tekan shift. Agak kecilan ya dari yang ukuran sebelumnya. Lalu kita ganti warnanya menjadi warna putih.
Nah, seperti ini. Kemudian mungkin dari sini dulu ya, kita samain dulu. Ya, oke, ini seperti ini. Lalu save file-nya atau isi dari gambarnya itu warnanya kita gunakan warna putih. Nah, ini sudah. Kemudian kita timpa seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian agar tidak terpisah, kita akan menjadikan dua objek ini menjadi satu grup atau jadi satu kesatuan. Ini pertama kita klik dulu, lalu tekan Shift pada keyboard, lalu klik objek yang kedua. Maka ini ada dua titik seperti ini, perhatikan. Ya, ini ada dua objek. Kemudian lalu kita pilih masih di sini, masih di menu format, kemudian klik group, lalu pilih group. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan. Artinya, kalau kita geser seperti ini, ke sana kemari, dia tidak lagi terpisah. Oke. Selesai untuk logo ikonnya. Kemudian, kita akan putar. Ya, kita akan putar seperti ini. Ya, kurang lebih begini ya bentukannya. Lalu, kita akan tambahkan nama PT-nya ya, nama usahanya. Pertama kita kembali klik insert, kemudian kita gunakan menu ini word art. Ya, namanya word art. Kita pilih klik insert word art, lalu kita pilih warna atau jenis fontnya. Nah, di sini saya pilih yang ini aja, yang mana? Nah, ini biar selaras warnanya, warna orange. Nah, kemudian muncul your text here, lalu kita geser ya, kita tarik seperti ini. Kemudian kita klik di sini. Lalu kita blok semua. Kita blok dulu. Kita tekan backspace. Hapus. Lalu ketikkan nama usahanya. Misal di sini adalah PT Jasa Usaha. Baik, namanya PT Jasa Usaha Semesta. Ini kegedean. Jadi ini kita akan kecilkan, kita blocking dulu. Kita akan gunakan menu home, lalu kita kurangi ukurannya. Ya, ini udah. Itu kurang kecil. Ya, cukup. Kemudian kita atur lagi posisinya. Ya. Kemudian kita ganti nih warnanya nih. Di blok dulu, klik format, lalu kita pilih nah, ini adalah outernya ya. Ini outernya udah pas, warnanya mungkin lebih tua. Ya, kemudian insertnya ini udah pas seperti ini. Hanya itu aja yang diganti. Lalu berikutnya kita akan tambahkan identitas karakteristik dari jenis usaha ini apa sih, bergerak di bidang apa gitu ya. Maka kita akan tambahkan dengan cara klik insert lagi, lalu klik text box, lalu pilih draw text box. Nah, kemudian kita arahkan kursornya di sini, lalu kita buat box seperti ini ya, dengan posisi di drag, lepas, kemudian kita ketikkan identitasnya. Misal bisnis ini bergerak di bidang fotografi. Kemudian videografi. Kemudian mungkin wedding organizer. Nah, ini udah cukup kira-kira seperti ini identitasnya. Lalu kita tambahkan di sini alamatnya ya. Alamatnya Jalan Gunung Sinabung nomor 3, Kecamatan Medan Timur. Alamat beres, kemudian kita tambahkan nomor telepon. Kemudian kita tambahkan alamat email. Kurang gede, kita geser. Kita tambahkan alamat email. Jasa Usaha Semesta@gmail.com. Oke, ini sudah. Lalu kita blok seperti ini karena jarak antar barisnya ini terlalu jauh. Kita blok dulu, kita gunakan menu home. Lalu kita ganti spacingnya menjadi 1 spacing. Kemudian ini agar terlihat terbaca dengan cukup jelas, maka ini ukurnya kita besarkan sedikit.
Kemudian untuk area bawahnya juga ini kita kecilkan sedikit karena ini ya tidak perlu dominan. Untuk jenis fontnya adik-adik bisa menyesuaikan. Saya tidak paksakan untuk sama, tapi saya di sini gunakan jenis font perdana. Baik, berikutnya adalah kita akan ini kita klik bebas. Nah, jelek ya masih karena ini masih ada garis ngotak begini. Jadi kita akan hilangkan garisnya ini dengan cara kita klik dulu, lalu klik format, lalu kita pilih save outline. Save outline-nya kita pilih no outline, artinya tidak ada garis atau border di sampingnya. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita sesuaikan kembali posisinya agar lebih rapi. Ya, jadi ini saya asumsikan ini biar sejajar seperti ini. Jadi ini antara P dan J dan T ini sejajar. Kemudian letaknya ini kalau bisa ya nggak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Maka ini kita turunin dikit. Oke. Kemudian untuk menyempurnakannya kita akan tambahkan satu buah garis ya. Jadi dari titik ini kita akan tambahkan garis ke kanan. Klik insert, klik shapes, lalu pilih line. Lalu dari titik ini, dari ujungnya ini kita tarik. Agar tidak terjadi garis yang mereng-mereng ya atau terlalu ke atas atau terlalu bawah seperti ini, kita tekan shift pada keyboard, maka garisnya akan otomatis lurus. Oke, ini karena seperti ini saya panjangkan aja ya, nggak apa-apa sampai ujung. Oke, sudah jadi. Lalu kita akan ganti warnanya. Kita samakan ya, kita selaraskan tema warnanya, mungkin warna orange seperti ini. Lalu kita tambahkan efek shadow-nya atau efek bayangannya ya. Kita pilih yang outer, pilih offset-nya bottom right. Oke, ini sudah. Tambah panjangnya dikit. Ya, biar sesuai. Kurang ya. Kurang. Nah, ini udah rapi. Pas di ujungnya dia. Oke, sini udah jadi. Langkah berikutnya adalah kita akan menjadikan kop surat ini menjadi satu kesatuan dengan cara kita klik lagi ikonnya, kemudian klik ini, tekan shift ya pada keyboard, kemudian tekan identitasnya, lalu tekan juga saya sebut ini placeholder ya, seperti ini. Nah, ini udah ada 1, 2, 3, lalu tambahkan satu lagi garis, klik sampai muncul dengan titik putih di atas seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan klik format, lalu kita akan jadikan satu grup, klik grup. Nah, ini udah jadi satu grup. Kalau udah jadi seperti ini, artinya kalau kita mau geser-geser, dia sudah menjadi satu kesatuan, nggak akan pindah-pindah lagi gitu ya, nggak terpisah-pisah maksud saya. Baik, ini sudah beres. Lalu, nah, kendala utama dalam sebuah pembuatan kop surat ini adalah posisi. Yang pertama posisi. Kalau saya perkecil, ini dalam satu lembar ya, satu lembar kerja. Ini posisinya kan di atas. Kalau nanti kita mau bikin surat ataupun bikin dokumen, ini kursor pun juga masih ada di sini. Jadi kalau kita mulai pengetikan, misalnya surat bla 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 bla, ini nggak kelihatan. Jadi ini agak sedikit masalah ya. Masalahnya kita perlu meletakkannya pada posisi yang pas. Masalah berikutnya, ketika kita akan masuk ke halaman berikutnya seperti ini, saya klik insert. Ya, kita page break. Page break itu artinya kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, ini pindah ke halaman 2. Adik-adik bisa lihat di sini page 2 dari 2. Abang perkecil. Nah, di sini kop suratnya nggak ada gitu. Otomatis masuk iya kita buat lagi, atau memang ya bisa kita klik begini Bang, kita copy, klik home, copy, lalu kita klik di sini, klik paste. Jadi, tapi yang terjadi adalah ya bentukannya nggak rapi, nggak serapi yang di halaman pertama. Nah, ini masalah. Karena seperti itu, maka kita harus meletakkannya pada posisi yang tepat ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kita kembali lagi ke posisi semula ya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya menu header.
Di menu header ini kita akan meletakkan si kop surat agar pada posisi yang sesuai ya. Pertama-tama kita klik insert, lalu klik header, lalu kita pilih yang namanya edit header. Nah, di sini. Terus apa Bang yang mau diletakkan di sini? Nah, header ini saya contohkan dulu. Saya close dulu. Saya buka satu file baru biar kalian paham. Ini seperti ini. Nah, saya akan tambahkan beberapa halaman. Klik insert, page break lagi. Misal ada 4 halaman seperti ini. Saya akan tambahkan satu satu fungsi ya, yang namanya header di sini. Pertama klik ini kita letakkan di halaman 1, misalnya kita mulai dari halaman 1. Klik insert, klik header, lalu kita edit header. Nah, di sini misalnya saya tambahkan kelas komputer misalnya. Jadi ini ngetiknya sebenarnya di luar lembar kerja. Ini area atas sebenarnya, area bordernya. Nah, kalau udah seperti ini saya klik close ya. Lalu kita lihat, saya perkecil seperti ini, maka di semua halaman akan muncul semua headernya, atau bisa dibilang ini tempat kop suratnya. Jadi akan muncul. Begitu juga misal di sini saya klik, saya tambah lagi satu lembar baru, maka di lembar baru ini pun, ini saya perbesar, sudah muncul namanya kelas komputer secara otomatis. Nah, ini akan memudahkan kita nantinya kalau kita butuh yang namanya formatting yang sama di setiap lembar. Oke, itu contoh. Nah, kita akan gunakan ini, si kop surat ini kita aplikasikan dalam fungsi header. Pertama, ini kita klik kanan, kita cut, kemudian klik insert, klik header, klik edit header, lalu di sini kita pastekan, klik kanan, paste. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita sesuaikan posisinya. Nah, ini posisinya nggak bisa geser nih Bang. Ya, karena dia dalam bentuk format picture, jadi kita ganti wrap text-nya menjadi behind text. Ya, kita klik format ini, lalu pilih wrap text, kita pilih behind text. Nah, ini sudah. Lalu kita geser, kita posisikan di tengah seperti ini ya. Oke, kalau sudah, klik design, klik close header and footer. Jadi kalau dalam posisi header footer ini aktif, maka dia akan nambah satu lagi menu di luar menu yang sudah ada. Kalau sudah, klik close. Baik, loh Bang, ini kita ngetiknya masuk dari sini, masih salah nih Bang. Ya, benar. Kita harus geser ini sedikit ke bawah, ya marginnya akan kita geser sedikit ke bawah. Top margin ini kita akan geser ke bawah seperti ini. Sudah. Oke, jadi kita kalau nanti mau nulis surat, misalnya nomor 20 perihal, misalnya surat penawaran, dan seterusnya. Nah, jika kita akan menambahkan surat berikutnya di halaman berikutnya, saya perkecil seperti ini. Ya, ini kan masih satu halaman. Kita tambah lagi, ya, kita simulasikan. Misalnya kita mau nambah ke halaman 2. Dan halaman 3, halaman 4, ini sudah ada header yang sama. Jadi kita nggak perlu berulang-ulang untuk buat kop surat. Cukup satu saja. Oke, nah ini udah selesai. Latihan kita kali ini udah selesai, dan selanjutnya kita akan simpan. Klik save. Latihan 4. Kemudian kita tambahkan membuat kop surat usaha. Kemudian nama kamu. Pilih dokumen, klik save. Sudah. Ya, baik adik-adik semuanya, demikian latihan kita hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami bahwasanya sebuah identitas dari sebuah perusahaan itu atau sebuah usaha itu menjadi sebuah keharusan karena itu adalah brand dari usaha kita. Demikian latihan kita.
Semoga bermanfaat dan tetap semangat, karena di pertemuan berikutnya kita akan masuki fase terakhir atau materi terakhir dalam latihan aplikasi Microsoft Word. Jadi semangat ya, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.